Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Serangan siber ke data intelijen TNI mendorong Panglima mengevaluasi kemampuan sumber daya satuan siber yang telah diresmikan selama 7 tahun terakhir. Panglima menyatakan akan membuka jalur khusus tentara siber. Galih Saputra akan mengajak warga Semarang menanggapi isu ini sambil santap siang dan menikmati minuman susu karamel dan kopi susu. Adanya peretasan data milik Badan Intelijen dan Strategis milik Institusi Tentara Nasional Indonesia mendapatkan respon dari Panglima TNI. Dan Panglima TNI kemarin menyatakan bahwa untuk kedepannya TNI akan membuka jalur khusus untuk merekrut anggota baru yang memiliki kemampuan di bidang informasi dan teknologi. Dan kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan seperti apa tanggapan warga Kota Semarang terkait upaya ini dan tentunya sambil santap siang di Cafe Pijar. Cafe Pijar di Jalan Mula Warman Raya nomor 3A Banyumanik, Semarang menjadi salah satu alternatif bagi berbagai kalangan untuk makan dan minum santai. Berbagai macam kudapan ditawarkan, di antaranya risol mayones, western platter, maupun Japanese platter. Untuk minumannya, ada pilihan stargazing, minuman dengan perpaduan vanila, susu, karamel dengan taburan sereal, atau Dewanda yang memadukan kopi, susu, dan jeli aren. Dengan arsitektur bernuansa minimalis pada bangunannya, juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri untuk menambah kenyamanan pengunjung. Dan pemirsa, saat ini saya sudah berada di Semarang dan bersama 3 warga Kota Semarang. Namun untuk mengawali perbincangan tersebut, kita simak informasi berikut ini. Berdekatan dengan momentum peretasan Pusat Data Nasional Juni lalu, data Badan Intelijen Strategis atau BAIS milik TNI juga diretas. Sebuah akun X @falconfitsio menyebutkan adanya kebocoran data BAIS. Pelakunya sebuah entitas bernama Munzhaksor. Menanggapi serangan siber itu, TNI akan memperkuat sistem pertahanan siber. TNI juga berupaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam satuan siber yang telah dimiliki sejak diresmikan tahun 2017. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan rekrutmen prajurit siber akan dibuka dalam waktu dekat. Personil cyber itu dari sipiliannya dia memang harus mempunyai kemampuan IT. Baru masuk lewat rekrutmen khusus nanti pendidikannya juga khusus, baru dia kita masukkan ke satuan cyber. Tidak dari bintara umum atau tamtama umum atau perwira umum. Jadi khusus. Oke Mas dan Mbak, mungkin sambil kita santap siang, kita bisa ngobrol soal seperti apa tanggapan dari Mbak dan Mas terkait rekrutmen jalur khusus untuk prajurit siber ini. Mungkin sambil makan siang, mungkin diawali dari Mas Anang terlebih dahulu. Terkait dengan perekrutan prajurit cyber ini mungkin sangat penting sekali ya, karena untuk ke depan, apalagi terlebih kemarin ada kejadian kalau Pusat Data Nasional itu kan kemarin sedang diretas sama hacker ya. Jadi mungkin ini sangat penting sekali menurut saya. Untuk itu harus disiapkan tenaga-tenaga yang profesional untuk menangani seperti itu. Terlebih sekarang kan sudah ada sekolah-sekolah cyber yang lagi berkembang nih. Walaupun ada sekolah ikatan dinas, tapi sekolah-sekolah perguruan tinggi swasta ini juga mulai ada untuk jurusan cyber. Mungkin ya seperti itu, Mas. Oke, Mas. Kalau dari Mas Raffi, Mas? Jadi kalau menurut saya harus mungkin diprioritaskan untuk istilahnya kita
juga tidak hanya merekrut tapi harus ada pembinaan khusus terlebih di bidang ini, bidang IT, mungkin cyber untuk keamanan negara gitu. Oke, butuh pelatihan khusus. Kalau dari tanggapan Mbak En sendiri, Mbak, seperti apa, Mbak? Sebuah masukan yang bagus ya, terutama untuk orang-orang yang punya kapasitas di bidang IT. Artinya mereka bisa berkontribusi untuk keamanan negara kita. Tetapi harus diingat juga bahwa hal seperti ini bisa menjadi peringatan, jangan sampai setelah terjadi kita baru bingung, gitu kan? Kita baru bingung mengatasinya. Harusnya mungkin yang saya pernah baca itu katanya pakar IT itu ada 2 kemungkinan yang harus dilakukan, itu adalah sistem keamanan yang 24 jam untuk situs-situs yang penting seperti itu. Oke. Baik, untuk menutup perbincangan kita kali ini, mungkin ada harapan ke depannya seperti apa untuk rekrutmen ini, terutama nanti untuk generasi muda, apa yang perlu dipersiapkan. Mungkin untuk menutup dari Mas Anang dulu, Mas, harapannya ke depannya seperti apa? Harapannya ke depan ya kita paling tidak negara ini harus mempersiapkan sumber daya yang profesional ya. Nanti terkait dengan perekrutan juga mungkin transparan. Oke, Mas. Kalau dari Mas Raffi, Mas, harapannya seperti apa nanti ke depannya? Untuk harapannya semoga dari problem ini bisa segera diselesaikan dengan keputusan yang tepat dan sistematis. Kemudian juga ya saya berharap untuk mungkin kawan saya atau generasi muda itu bisa lah untuk kita saling berjuang untuk memberikan suatu hal yang baik untuk negara Indonesia. Baik, terima kasih, Mas. Kalau dari Mbak En, Mbak? Ini yang paling penting ini, Mas Galih. Untuk rekrutmen ini diharapkan tidak perlu ada biaya. Oke. Itu saja? Iya. Oke, terima kasih, Mbak. Dan itu tadi pemirsa hasil bincang-bincang kami dengan warga Kota Semarang terkait rekrutmen melalui jalur khusus. Tentunya kami berharap upaya ini bisa berjalan lancar dan melibatkan anak muda yang cukup luas, dan diharapkan juga proses rekrutmen ini berjalan secara transparan dan tentunya gratis. Demikian perbincangan kami siang ini. Saya Galih Saputra, Wahyu Sigit, Novia Andriana, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.